Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ingat ya anak ya, di masa pandemi ini kita harus jaga selalu kesehatan kita. Jangan lupa untuk makan 3 kali sehari. Nah, coba sebelum kita belajar, Ibu mau minta kalian duduk yang rapi. Ibu akan mengecek kerapihan kalian. Alex. Iya, Bu Alex, Guru. rambutnya sudah panjang ya, Nak ya? Oh, iya, Bu. Mau potong kemarin lupa, Bu. Nggak ada yang nganter. Nggak ada yang nganter ya. Ibu harap untuk pertemuan berikutnya Alex sudah potong rambut dan Iya, Bu terlihat Guru. lebih rapi ya, Nak ya. Iya, Bu Guru. Ya. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita ini dipermudah oleh Allah. Nah, siapa yang berani memimpin berdoa? Coba angkat tangannya. Siapa yang berani? Oh, ternyata masih pada malu semua ya. Yaudah, sekarang Ibu tunjuk ya. Mega, coba dipimpin temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Mega. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita semua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, Ibu ingin meminta bantuan Vivi untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan, Vivi. Ya, Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan ketiga kita mulai. 3. Indonesia tanah air Rumah darah di sana aku berdiri jadi Indonesia bangsa dan Indonesia bersatu bangsa jiwanya Indonesia Raya. Indonesia merdeka negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka Indonesia Raya. Terima kasih, Vivi. Nah, sekarang kita akan belajar tema 9, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Dan subtema 3, yaitu tentang manusia dan benda di lingkungannya. Di pembelajaran pertama, kalian sudah belajar tentang iklan. Nah, coba Ibu tanya,
Siapa yang masih ingat tentang iklan? Christine, Ya, apa yang Bu. kamu ingat tentang iklan, Nak? Iklan itu tujuannya untuk mempengaruhi orang biar beli, Bu. Iya, jadi iklan itu adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli produknya. Nah, selain iklan, kalian juga sudah belajar tentang zat tunggal. Ada yang masih ingat? Dwi, sebutkan contoh dari zat tunggal. Air, Bu. Air, apalagi selain air? Gula, garam. Iya, Gula. jadi contoh dari zat tunggal itu yang sudah disebutkan oleh Dwi ada air, ada gula, dan garam. Nah, selain zat tunggal, ada juga namanya zat campuran. Coba Henry sebutkan contoh dari zat campuran. Apa, Nak? Zat campuran ya, Bu. Iya, zat campuran apa contohnya? Zat campuran contohnya Sirup, ayo lupa. sirup, Bu. Cuka, Susu. soda kue. Iya, pinter semuanya. Dibantu oleh temannya ya. Terima kasih Christine, Vivi, dan Tri. Nah, agar kalian lebih semangat, mari kita melakukan tepuk semangat. Semuanya sudah bisa kan ya? Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang iklan media elektronik, kemudian zat tunggal dan campuran, serta karya seni rupa daerah. Dalam pembelajaran hari ini akan Ibu laksanakan melalui penugasan, eksperimen, dan diskusi. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu juga akan melaksanakan penilaian, meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, coba sebelum kalian mengamati video yang Ibu tampilkan, Ibu mau bertanya dengan Mia. Mia, apakah pernah melihat iklan di televisi? Pernah, Bu. Iklan apa yang Mia tonton? Iklan Beng Beng coklat. Iklan coklat. Ya. Masih banyak sekali ya iklan-iklan yang dimuat di media televisi. Nah, sekarang kalian perhatikan tayangan iklan berikut ini. Apakah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu, tapi videonya belum kelihatan, Bu. Ibu ulang lagi ya. Ya, Bu. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Kelihatan, Tapi Bu. lihat, tapi putar dulu videonya. Ya. Nah, berdasarkan iklan media elektronik yang sudah kalian amati, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Vivi, tadi dari iklan yang sudah Ibu tampilkan, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Iklan sabun, Bu. Apa, Vivi? Iklan sabun. Iklan sabun. Coba yang lainnya, Alex.
Alex mengamati video yang Ibu tampilkan tidak? Nggak jelas, Bu. Tadi sambil mainan sama Hendri tadi Ibu saya, Bu. Jadi nggak jelas melihat. Diajakin ngobrol, Bu, sama Hendri. Maaf ya, Bu, ya. Alex, kalau lagi belajar itu tidak boleh mainan. Meskipun temannya Iya, mengganggu, Bu. jangan tergiur ya. Tetap Iya, konsentrasi, Bu. memperhatikan gurunya. Iya, Bu. Dwi, Iya, Bu. tadi sudah menyimak iklan media elektronik yang sudah Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Iya, coba dijawab nomor 1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Kamera, Bu. Kamera. Oh, salah ya, Bu. Salah. Siapa yang tahu jawabannya ya? Iklan susu, Bu. Siapa itu? Sirup, Bu. Susu, Bu. Oh, iya, benar sekali jawaban Tri Anggra ini. Jadi tadi yang iklan Ibu tampilkan adalah iklan susu. Jadi produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut adalah berupa susu. Kemudian Susu. yang kedua, informasi apa yang kalian peroleh dari iklan tersebut? Berdasarkan iklan yang sudah Ibu tayangkan, informasi apa saja yang bisa kalian peroleh? Cahya, Ya, Bu. informasi apa yang dapat ditemukan oleh Cahya? Apa ya, Bu? Tadi videonya kecepatan loh, Bu. Cepetan ya? Iya, kurang jelas. Ya sudah, diulang lagi ya, biar kalian lebih paham. Mohon diperhatikan agar lebih jelas. Apakah terlihat? Belum, Bu, Guru. Bu, videonya nggak kelihatan, Bu. Videonya nggak muter. Videonya nggak muter, Bu. Cuman kedengaran suara aja, Bu. Suara aja ya. Bentar ya, Ibu ulangi. Bagaimana? Nggak ada ya Pak Alex? Gimana, Bu?
Coba masukkan seperti yang tadi, Bu. Yang tadi. Kalau yang LKPD terlihat ya? Apakah Ya, Bu, tampilan layar sudah, Bu. saya terlihat? Terlihat, Tapi yang Bu. Udah, Bu. PowerPoint enggak? PowerPoint-nya? Mungkin PowerPoint tadi harus di slideshow dulu, Bu, baru bisa ke play. Terlihat tidak? Sudah terlihat? Udah, Halo? Bu. Sudah? Gambarnya nggak kelihatan, Bu. Gambarnya Iya, nggak Bu. kelihatan Di ya? slideshow dulu, Bu. Iya, Bu. Slideshow itu yang atas, Bu. Di slideshow. Yang mana? Yang atas, Bu. Sampingnya animation. Yang atas. Nah, slideshow itu, Bu. Ini kan? Nah, terus yang from current slide. From? Nah, itu, Bu. Ini ya. Yang from current slide. Diklik aja, Bu. Tetap tidak terlihat. Sudah diklik belum, Bu? Sudah. Sudah ya? Belum, Bu. Belum muncul ya? Belum. Kalau yang from beginning, Bu, coba diklik, Bu. Apa? Yang paling kiri sendiri, Bu, itu. From. Ya. Sama aja ya? Coba klik yang di samping tulisan 91% untuk ngecilin layar, Bu. Yang bagian mana? Bagian bawah sebelah 91% yang biasanya untuk ngecilin layar. Ini ya? Sebelahnya. Gambar kuas itu loh, Bu. Ini? Bukan sebelahnya. Gambar sapu terbalik ini. Ini. Nah, itu klik. Sudah. Tetap nggak bisa. Tetap nggak tampil ya videonya. Belum. Ya, mungkin keluar dulu, baru masuk lagi, baru bisa kayaknya, Bu. Untuk ini. Media pembelajaran dikeluarkan dulu, terus masuk lagi. Tetap tidak terlihat ya, Pak ya? Belum.
Sudah. Tadi sudah ada jawaban yang benar, yaitu Trianggraini, bahwa produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut merupakan sebuah produk susu. Kemudian lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Informasi apa yang kalian peroleh dari iklan tersebut? Mungkin bisa kalian dengar tadi suaranya itu terdapat informasi apa yang bisa kalian tangkap? Dwi, informasi apa yang bisa Dwi dapat dari iklan tadi? Dwi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Suaranya nggak jelas, Bu. Nangis itu paling Dwi, paling Dwi. Suaranya kemeresek, Bu. Iya. Coba Ibu minta tolong sama Dwi jawab pertanyaan yang kedua. Informasi apa yang Dwi peroleh dari iklan tersebut? Tadi dari suara yang Dwi dengar, informasi apa yang bisa Dwi ketahui? Yang lainnya, Nia? Iya, Bu. Dwi, apakah suara Ibu terdengar? Cek. Ya, Bu, kedengar, Bu. Apakah suara saya terdengar? Kedengar, Iya, Bu. Dengar, Bu. Terdengar ya? Coba Kristina. Informasi apa yang Kristina peroleh dari iklan tersebut? Susu bikin sehat, Bu. Iya, susu bikin sehat. Kathy, kemudian ada informasi lainnya? Iya, Bu. Susu sebagai sumber energi, Bu. Iya, Hendri, tepat sekali. Jadi, susu itu sebagai sumber energi. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Benda yang ditawarkan dalam iklan termasuk zat tunggal atau campuran. Siapa yang berani menjawab? Zat campuran, Bu. Iya, Bu. Iya, Vivi. Tepat sekali jawabannya. Jadi susu itu termasuk ke dalam zat campuran. Kemudian dari iklan yang sudah Ibu tayangkan tadi, kalian bisa menemukan unsur-unsur yang terdapat pada iklan media elektronik. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam media iklan elektronik? Ada apa saja sih pada iklan tersebut? Ada apa, Nak? Pri? Ada gambarnya, Bu. Ada gambarnya ya. Gambar apa tadi ya? Gambar apa, Aminatun? Gambar susu ya, Bu. Gambar susu, Bu. Ya, ada gambar susu. Gambarnya, Bu. Kemudian ada apa lagi, Kristina? Halo? Cahya, selain ada gambar susu, ada apa lagi tadi? Gambar orang nyanyi ya, Bu.
Iya, ada suara ya. Iya, ada suaranya. Ya, ada suaranya. Kemudian selain itu berikut akan Ibu tampilkan tentang unsur-unsur dalam sebuah iklan media elektronik. Ada gambar naga, Bu. Ya. Yang pertama itu ada nama produknya ya. Tadi itu kan produknya berupa susu. Selain ada nama produk, di iklan tersebut juga ada harga produk atau harga susu itu sendiri. Ada yang tahu tidak? Berapa harga susu Milku? Iya, Bu. Berapa tadi harganya, Nak? Harganya berapa? Dwi yang suka beli Bu, berapa itu? Ya, Henry? 3.000, Ibu. Iya, tepat sekali. Jadi tadi dalam iklan yang sudah Ibu tampilkan, harga susu tersebut adalah Rp3.000. Selain ada harga produk, ada juga gambar yang menarik. Tuh, bisa dilihat ya. Ada gambar apa di kemasannya? Gambar sapi. Strawberry. Ada stroberi, ada gambar sapi, kan? Kemudian selain itu juga ada kalimat iklan dan keunggulan dari produk susu tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Nah, kalau sudah, sekarang kalian amati. Terlihat ya, Nak, ya, di layar kalian? Ya, Bu. Bu. Iya. Di layar kalian terlihat bahwa ada beberapa macam zat, di antaranya ada air, ada Belum Bu, emas. masih di susu Bu. Apa? Belum pindah gambarnya. Belum pindah ya? Sekarang sudah pindah belum? Udah Bu. Nah, ya. Coba kalian perhatikan tuh ada zat, ada beberapa zat di sana. Yang pertama ada air, kemudian ada emas, ada gula, dan garam. Nah, siapakah aku? Termasuk zat apakah gambar tersebut? Zat apa ini? Zat tunggal. Ya, air, emas, gula, dan garam itu termasuk zat tunggal. Kemudian perhatikan kembali. Ini ada apa ya? Gambar apa, Nak? Gambarnya belum ganti, Bu. Masih gambar air Bu. Masih gambar air Aku ya? mau emas. Gambar apa ini? Kopi sama teh, Teh. Ibu sama teh. Itu Iya, bubuk kopinya, Bu. Air kopi dan air teh. Selanjutnya ada apa ini, Nak? tanah. Tanah apa Bu ya? Nah, jika tadi air emas itu tergolong zat tunggal, lalu bagaimana dengan tanah dan minuman yang ada di gambar ini? Tergolong dalam zat apa? Zat campuran dulu. Campuran Benar Bu. sekali, semuanya sudah pintar-pintar ya, Nak, ya. Jadi air kopi, air teh, dan tanah itu termasuk ke dalam zat campuran. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok beranggotakan ada yang 4 orang, ada juga yang 3 orang. Nah, kemudian silahkan kalian buka LKPD-nya. LKPD. Sudah terlihat, Nak? Tidak, Bu. Belum. Belum.
Udah, Bu. Sudah terlihat? Sudah. Ya, nah di pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan kepada kalian bahwa kalian harus menyiapkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam sebuah percobaan. Jadi kita akan melakukan sebuah percobaan tentang mengidentifikasi sifat campuran. Mulai dari tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, silakan kalian ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Kemudian nanti kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel yang sudah disediakan. Misalnya nih, pada gelas pertama kalian masukkan air dan gula. Kemudian kalian aduk dan diamati apakah air dan gula itu tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna. Jelas, Nak? Jelas, Bu. Ya, nah ada 10 gelas ya. Di situ mulai dari air dan gula, kemudian yang kedua ada air dan garam, yang ketiga ada air dan pasir, yang keempat air dan kopi, yang kelima air dan pewarna makanan, yang keenam air dan minyak, yang ketujuh minyak dan pasir, yang kedelapan minyak dan pewarna makanan, yang kesembilan dan gula, dan yang ke-10 gula dan kopi. Nah, Ibu akan kasih waktu kalian 10 menit untuk melakukan percobaan dan membuat laporan percobaan pada tabel. Dapat dipahami? Sudah selesai, anak ya? Coba dari percobaan yang sudah kalian lakukan, Ibu minta Aminatun, coba sampaikan hasil yang sudah dilakukan dari percobaan yang pertama, yaitu air dan gula. Apakah tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Tercampur, Bu. Kalau airnya hangat, Bu. Ini takutnya nggak pakai air panas, jadi lama larutnya, Bu. Iya. Pada dasarnya, air dan gula itu akan tercampur sempurna. Akan tetapi, jika kita menggunakan air panas, maka gula akan lebih cepat larut dalam air. Kemudian berikutnya, coba Alex. Yang kedua, air dan garam. Bagaimana hasilnya? Iya, Bu. Air dan garam sama, Bu, seperti air dan gula, Bu, tercampur sempurna. Iya, air dan garam juga tercampur sempurna. Yang ketiga, silakan Tri Anggraini, air dan pasir. Air dan pasir itu tidak tercampur sempurna, Bu. Pasirnya di bawah. Iya. Jadi tadi Tri sudah mencoba sendiri ya bahwa air tercampur dengan pasir itu tidak tercampur sempurna. Kemudian yang keempat, Hendri, air dan kopi. Hendri. Ya, Bu. Bagaimana hasil percobaan kamu, Nak? Air dan kopi. Dia tercampur tetapi kopinya masih mengendap di bawah, tidak tercampur sempurna, Bu. Iya. Jadi air dan kopi itu tidak tercampur sempurna. Nah, demikian juga dari percobaan yang lainnya ya. Kemudian nanti kalian kelompokkan campuran manakah yang tercampur sempurna dan campuran manakah yang tidak tercampur sempurna. Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, kemudian Paham, Bu Guru. salah satu contoh zat campuran itu adalah pewarna. Nah, pewarna dapat digunakan sebagai pewarna dalam pembuatan batik. Kalian tahu batik? Tahu. Tahu, Bu. Ya, batik. Nah, batik itu termasuk
karya seni rupa berapa dimensi ya, Nak? 2, Bu. Dua dimensi, Ada yang Bu. tahu kenapa batik itu termasuk karya seni 2 dimensi? Apa alasannya? Cuma bisa dilihat dari depan aja, Bu. Ya, cuma bisa dilihat dari depan saja. Atau batik itu termasuk ke dalam karya seni rupa 2 dimensi. Karena batik hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan bahan ajar kepada kalian ya, Nak ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Bahan ajar. Silahkan kalian baca di bagian yang ketiga, yaitu tentang karya seni rupa daerah. Apakah terlihat di monitor? Terlihat, Sudah, Bu. Bu. Terlihat. Silahkan kalian baca. Ini di sini ada beberapa karya seni rupa. Kemudian ada ciri-cirinya dan fungsi dari karya seni rupa daerah itu sendiri. Nah, sekarang kalian amati lagi yang ada di slide PowerPoint Ibu. Ibu akan menampilkan beberapa motif batik Nusantara. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah? Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Tapi tampilannya sudah PowerPoint kan? Belum. Masih bahan ajar, Bu. Masih bahan ajar. Sekarang sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Siapa yang tahu ini motif batik dari mana ya? Megamendung, Bu. Megamendung dari mana, Christine? Dari Cirebon, Bu. Iya, pinter sekali Christina. Jadi ini adalah motif kasih, Megamendung yang berasal dari Cirebon. Kemudian selanjutnya ada motif yang kedua. Siapa yang tahu? Motif batik Simbut. Motif batik Simbut. Simbut. Iya. Gambar yang kedua ini merupakan motif batik Simbut dari Banten. Banten. Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu? Dari Banten. Motif apa ini, Nak? Belum berubah gambarnya, Bu. Masih yang tadi. Belum muncul ya? Gambar Sudah terlihat? Sudah. Ya. Siapa yang tahu Motif ini batik motif batik apa? ceplokan, Bu. Motif Apa, batik Hendri? ceplokan. Motif batik ceplokan. Motif batik Ceplokan ceplokan dari dari Yogyakarta. yang terakhir nih. Ada Itu Alek tahu itu, Bu. apa, Le? Iya, Bu Guru. Itu saya lihat motif batiknya itu namanya motif kawung, Bu. Dari Motif? Jawa Tengah, Bu. Iya, tepat sekali. Yang terakhir adalah motif. Tapi daerahnya nggak tahu, Bu, di mana, Bu. Nah, tadi di bahan ajar juga sudah ada contoh motif batik dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, tugas kalian sekarang yaitu membuat sebuah motif batik Nusantara dengan kreativitas kalian sendiri. Sudah ada di LKPD ya, Nak ya? Lembarnya kalian buat di sini. Iya, Bu. LKPD. Nanti jika sudah selesai, Ibu akan memilih beberapa dari kalian untuk mempresentasikannya. Apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Bu, nggak bawa pulas gimana, Bu? Sudah. Yang tidak membawa pewarna bisa pinjam kepada temannya.
Pelit, Berbagi ya nak ya. Yang gimana nak? pelit dipinjemin Bu. Siapa yang pelit? Temennya pelit. Enggak, Bu. Iya, tuh Kathy Bu. Kathy? Ini boleh loh, sini barengan sama Kathy aku. tidak boleh pelit nak. Kita sebagai manusia itu harus saling berbagi. Iya Bu Guru. Ya, sekarang Terima kasih. mulai menggambar ya. Ya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Apakah ada yang kesulitan? Bisa semua ya? Ya, Ibu rasa cukup. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya, Enggak, sudah jelas Bu. semua. Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini Ibu berikan kepada kalian itu untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dibuka soalnya. Ada 15 soal ya nak ya, pilihan ganda. Jangan lupa kalian tuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian baca soalnya dengan teliti, pilih jawaban yang paling benar. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum ya? 4 lagi, Bu. Ya, coba dipahami lagi bahasanya, kalimatnya dipahami lagi. Tidak perlu buru-buru, karena waktunya masih banyak. Sudah, nak? Sudah Bu Guru. Sudah Dikumpul ya? selesai? Sudah, Bu. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Nah, coba Ibu mau bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang sekali Senang Bu. tidak? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang. Ya. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Anak-anak hebat, anak-anak pintar, calon penerus bangsa ini harus pintar dalam bertindak. Nah, coba, apa sih kesimpulan belajar kita hari ini? Cahya, apa kesimpulan belajar kita hari ini? Belajar tentang zat tunggal dan zat campuran, Bu. Iya, belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Dan batik, Dan motif batik macam-macam ya. batik. Iya. Apalagi Trianggaini, materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang jenis-jenis zat tunggal itu apa saja, Bu? Iya. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian mencari informasi tentang motif-motif batik Nusantara beserta asal daerahnya. Ditulis di buku PR ya nak ya. Pertemuan berikutnya silahkan dikumpulkan. Ya, Bu. Paham? Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, agar kita tetap semangat, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Mega, tolong teman-teman yang dipimpin untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Baik, Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Tak gentar, tak gerak, menyerang, majulah, Majulah menang. Sudah, terima kasih Mega. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak ya untuk waktunya hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.